Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita sama-sama. Haleluya. Kami tahu Tuhan hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagaimana Engkau memang ada di sana. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, ingin bertemu dengan Engkau di malam hari ini, di doa malam ini ya Tuhan. Satu kerinduan kami yaitu kami ingin mendapatkan ilmu baru ketika kita belajar di tempat ini. Ketika kita belajar firman Tuhan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar. Ya Tuhan, buka pikiran kami supaya kami dapat menerima, dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Pakai setiap materi-materi yang hamba akan sampaikan supaya itu sampai dan dapat dipahami oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum Anda persiapkan segala sesuatunya. Nah, hari ini hari kedua. Saya pilih memang secara khusus saya adakan di doa malam. Karena seperti biasanya saya selalu adakan itu kegiatan awal bulan ada doa malamnya. Nah sekarang doa malam saya pimpin semua 3 hari ke depan. Untuk 3 hari 3 kali. Ibadah kita tentang leadership training. Nah untuk doa malam hari ini saya akan tampilkan tema khotbahnya. Hari ini ibadahnya dalam bahasa Inggris. Subtitlenya bahasa Inggris. Anda kalau bisa lihat di bawah saya ini ada box hitam. Itu semua pakai bahasa Inggris. Jadi ini juga akan bantu kita dan bantu teman-teman kita atau bantu saudara-saudara kita yang ada di Amerika khususnya dan yang ada di Taiwan. Dan Sabtu besok ibadah akan ada subtitlenya bahasa Mandarin. Nah, hari ini bahasa Inggris, Sabtunya bahasa Mandarin malam hari. Kalau kemarin hari Sabtu kemarin, berapa hari yang lalu, saya membahas tentang pemimpin itu harus tidak gampang terpengaruh atau dikontrol orang lain. Sekarang saya akan bahas pemimpin itu harus bersabar ketika dikritik tidak sesuai fakta. Terkadang untuk menjadi seorang pemimpin yang berperilaku benar, tidak lepas dari kritikan banyak orang. Ada banyak orang yang iri hati kepada kita. Ada banyak orang yang ingin memperebutkan jabatan kita, tapi dia gagal. Pada akhirnya dia encourage, memeluk semua orang untuk menjatuhkan kita. Itu akan banyak terjadi kita temui saat kita menjadi seorang pemimpin atau saat kita memegang kendali suatu organisasi. Dan itu hal yang wajar terjadi di dalam organisasi. Karena banyak apa? Karena banyak orang yang iri pada posisimu. Posisimu itu ya, posisi pemimpin itu yang paling dikejar oleh orang lain. Karena apa? Karena posisi kepemimpinan ini banyak orang yang salah gunakan. Misalnya, mereka ambil jabatan kepemimpinan ini untuk sombong-sombongan. Mereka ambil jabatan kepemimpinan ini untuk gaya-gayaan, buat sok-sokan, buat pamer, buat gaya-gayaan. Kebanyakan orang yang iri hati itu orang yang tidak pernah serius. Orang yang tidak pernah serius tentang organisasi. Hanya cuma gaya-gayaan aja. Kalau ditanya, kamu tahu organisasimu ini organisasi apa? Bagaimana cara memimpinnya? Dia waktu dia jawab, tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena tujuannya bukan untuk memajukan, tapi tujuannya untuk kesombongan dirinya pribadi. Saya harap semua ketika di tempat ini, hari ini mendengarkan video ini, kita tidak kejar kesombongan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kita kejar prinsip. Kita kejar ide kita kejar visi kita kejar janji Allah dalam organisasi kita. Ya, saya beri judul bersabar ketika dikritik tidak sesuai fakta. Jadi kritikan itu bagian dari hidup istilahnya.
yang tidak bisa dihindari. Tapi juga ada banyak kritik itu tidak selalu positif atau tidak selalu negatif. Juga ada kritikan yang positif, yaitu kritikan-kritikan membangun. Kritik yang membangun, misalnya kritik dan saran. Kritiknya kayak gini, kayaknya Anda memimpin tidak boleh terlalu marah-marah deh. Kayaknya Anda mimpin seharusnya dikurangi emosinya. Nah, itu baru kritikan yang membangun. Itu akan membuat kita menilai diri. Oh, saya salah di sini, saya harus bangun. Tapi juga ada kritikan yang negatif, yaitu kritikan yang berusaha untuk menjatuhkan kita, kritikan atau tuduhan yang berusaha menjatuhkan kita atau menjatuhkan organisasinya. Nah, itu yang akan menjadi pertahanan atau itu yang akan menjadi musuh kita, yaitu kritikan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang akan saya bahas hari ini. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita itu diajarkan untuk menghadapi kritik, menghadapi tuduhan-tuduhan itu dengan kesabaran dan kasih. Tidak boleh menghadapi kritik itu dengan marah-marah, dengan angkuh, dengan jiwa yang sombong. Wah, dikritik kayak gitu tidak terima, dihajar, dibungkam mulutnya semua. Jadilah pemimpin yang anti kritik. Tidak boleh ya, pemimpin itu tidak boleh anti kritik. Pemimpin itu harus menerima kritikan dengan kasih dan dengan kesabaran. Jadi pemimpin itu harus terbuka, tidak boleh anti kritik. Jadi kalau dikritik orang bagaimana solusinya? Dikritik orang ya dihadapi. Jangan malah dibungkam mulutnya. Lu banyak omong lu. Gak tahu cara mimpin aja sok-sokan. Nah, itu orang yang anti kritik. Orang kalau dikritik, apalagi seorang leader, itu harus memiliki rasa bersabar. Dituduh, oke, enggak apa-apa. Diterima dengan baik. Enggak perlu Anda dituduh enggak. Anda hajar, Anda tinju, lalu nanti ketemu di jalan, dihabisi. Itu bukan the gentle leader. Itu fake leader namanya. Pemimpin itu harus tahan banting. Pemimpin itu harus sabar ketika dituduh enggak. Enggak usah emosi. Katakan pada dirimu sendiri, enggak usah emosi. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar ketika dikritik secara tidak adil atau tidak sesuai fakta. Kita akan belajar dari Yesus. Yesus Kristus sebagai teladan kesabaran dalam kritikan yang tidak benar. Matius pasal yang ke-26 ayat ke-59 sampai yang ke-63. Matius pasal yang ke-26 ayat ke-59 sampai ke-63. Matius. Nah, Matius pasal yang ke-26 ayat ke-59 sampai 63. Ya. 2, 3. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi pada akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Pada saat Yesus ditangkap dan diadili, para imam kepala dan saksi-saksi memberikan tuduhan palsu terhadapnya. Jadi Yesus ini kesalahannya dicari-cari. Pokoknya mau tidak mau kesalahan Yesus harus dapat. Apa yang menjadi hal minusnya Yesus harus dapat. Kita bisa baca di ayat yang ke ini 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Ini pemimpin-pemimpin juga. Ini orang-orang yang iri pada Yesus juga. Orang-orang yang benci Yesus juga. Mencari-cari kesalahannya. Mencari-cari saksi-saksinya yang
mungkin pernah disakiti Yesus. Mungkin pernah diberikan PHP, harapan palsu sama Yesus. Nah, dicari-carinya lah kesalahan-kesalahannya. Tapi percuma juga. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan lindungi. What gonna be happen? Tidak dapat. Ayat yang ke-60. Tapi mereka tidak memperolehnya. Yang bujui, apa ya maksud kok yang bujui ya? Itu tidak ada hal negatif. Malah orang-orang yang benci dibayar itu tadi, yang mengatakan saksi dusta, bujui supaya Yesus dihukum mati. Terkadang dalam kita mimpin pun, ini aplikasinya. Terkadang dalam kepemimpinan pun banyak orang yang akan bujui. Saling-saling bujui mulut ke mulut. Namanya penyebaran hoax. Penyebaran hoax. Iki loh pemimpin nyolongan duit. Ini loh pemimpin seneng mateni koceng. Ini loh pemimpin gepui wong. Ini loh pemimpin KDRT. Ini loh pemimpin nyontekan. Ini loh pemimpin. Itu kalau benar enggak apa-apa. Tapi kalau enggak benar, itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Makanya ini adalah satu warning buat siapapun yang akan tonton ini nantinya. Ojo bujui. Jangan buat hoax. Ada lebih baik Anda cari tahu dulu. Jangan mulut pertama Anda langsung percaya. Anda enggak cari tahu kebenarannya, malah Anda rusak-rusakkan. Apalagi yang dipercaya sahabatnya sendiri, ketika omongan itu yang tidak sesuai fakta itu datang kepadanya, pleng, dia langsung percaya dari cari faktanya. Ada loh banyak. Dipikir sahabat itu ada yang benar-benar sahabat. Kadang sahabat pun juga ada yang butuhnya saja. Kepanteran ya. Kalau saya tanya, kemana murid-murid Yesus semuanya? Kocar-kacir. Malah ini Yudas sendiri yang hidup ya. Sahabat pun bisa menjadi pengkhianat. Yudas itu udah bertahun-tahun hidup dengan Yesus pun bisa masih mengkhianati. Bagaimana kita yang baru kenal beberapa tahun? Yudas pun bisa menjadi pengkhianat. Dan akan ada Yudas baru di sekeliling Anda kalau Anda tidak berhati-hati. Makanya pengkritikan dan hoax itu sangat berbahaya. Tapi bagaimana kita cara menghadapinya dengan kekritikan yang tidak sesuai fakta? Kita harus mengikuti teladan Yesus. Coba lihat di sini. Di ayat yang ke-63. Tetapi Yesus tetap ya wes, apa? Kamu apa? Sangkal diri. Kamu apa? Kamu membela diri. Bela diri nggak akan selesai. Tapi meluruskannya yang akan menyelesaikan. Bukan berarti Anda tetap diam, keep silently. Bukan, tetap diam di sini adalah tetap bersabar. Sabar. Ya sudah terimalah. Kalau itu selagi itu tidak beneran atau tidak fakta, ya sudah, kau mau melakukan apa? Selagi itu tidak benar, apa yang akan kamu lakukan? Ingat, Yesus tidak bela diri, atau marah, atau mencari pembelaan. Tetap diam dan bersabar. Sorry ya. Aduh. Dia tetap diam dan bersabar. Karena dia tahu dia sudah melakukan hal yang benar. Kalau kita sudah melakukan hal benar, kalau kita melakukan hal yang mungkin kita percaya, itu semua udah benar kok. Ya sudah. Tidak perlu Anda emosi sampai antem-anteman di sana. Malu gak sih
seorang pemimpinan teman-teman, apalagi kita orang percaya. Apa kata dunia? Ya toh? Apa kata dunia? Yang bisa kita lakukan, something that we can do, you just only be passionately and passionately. Ya, kepada calon-calon pemimpin ini, apalagi pemimpin Seven of God. Mungkin jemaat kita sekarang kurang dari 10 atau kurang dari 20 atau kurang dari 100. Tapi saat nanti ada jemaat pemuda yang lebih melebihi 100, akan ada omongan-omongan baru yang hendak menuduh Anda ke depannya. Anda harus bersahabat seperti Yesus. Ini akan menjadi teladan kita. Ini harus menjadi teladan. Dan ini harus kita pegang dalam kehidupan kepemimpinan. Tetap bersabar ketika dituding dan Anda diberi PHP, diberi hoak. Ya sudah. Nothing you can do. Just pray. Nanti Tuhan yang buka jalan. Ketika kita menghadapi kritik yang tidak sesuai fakta, kita dapat mencontoh Yesus daripada bereaksi secara emosional. Bereaksi emosional kabeh dibanting, kabeh diantemi. Tidak perlu ngantemi wong. Tembok itu antemono, wong kok mbok antemi. Kalau ada dikritik tidak sesuai fakta, tidak pernah kerja ini, alam bujuan ini. Tidak usah ngantemi wong, tembok itu antemono ame jebol. Wongnya benjut kabeh nanti. Ya toh? Tidak perlu kayak gitu. Emosi. Benjut kabeh. BPJS yang keluar. Ya kalau dia punya BPJS, kalau enggak. Enggak ya? Enggak boleh. Jadi kalau dihina orang atau dikritik orang, ya sudahlah, katakan. Iya, sorry ya. Itu aja. Aduh, buat apa sih? Tapi kalau saya kadang dikritik kayak gitu ya saya guyoni balik. Oh iya ta. Ya, kadang saya juga teriak, kamu ini ya, gue gitu. Ya saya cuma gitu doang sih, tapi enggak sampai marah-marah. Saya ingin juga Anda semuanya saat jadi pemimpin itu yang pertama, sabar. Sabar yang paling utama dan sabar yang paling penting. Ojo ngantemi wong. Ayo, ya. Coba katakan dalam hatimu, ojo ngantemi wong. Ojo ngantemi wong itu bahasa Indonesianya jangan mukuli orang ya. Kasihan ini subtitlenya bingung editnya. Jadi kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhanlah yang buka jalan. Nanti Tuhanlah yang akan menunjukkan kuasanya. Tidak perlu kita sampai kontok-kontok dan emosi. Antem sana, antem sini. Nanti Tuhan yang buka jalan. 2. Daud. Nah, kita juga bisa ambil kisah dari Daud. Daud dan kesabaran dalam kritikan yang tidak adil. Kita buka Alkitab, kita balik ke Perjanjian Lama, flashback. 2 Samuel 16 ayat 5-12. Ini terakhir ya, tenang aja kok. Kita hanya pakai dua tokoh, Yesus dan Daud. 2 Samuel 16 ayat 5-12. Ya. Ini panjang nih. I want you, if you don't have Bible, you just open your Bible. You just see the subtitle below here. Maybe Anda juga bisa langsung buka Alkitab fisik Anda. Kalau saya mungkin tidak masukkan ayatnya, Anda mungkin saya dorong atau saya tuntun untuk pakai Alkitab fisik supaya Alkitab ini juga kita baca dengan baik. Dan kalau bisa Anda juga bisa stabilo, highlight Alkitabnya supaya Anda tahu saya selesai baca di mana dan saya memahami yang di mana. Ya. Itu lebih baik. Makanya saya tidak keluarkan ayat di depan. Supaya Anda mandiri. 2 Samuel 16 ayat 5-12. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila.
Tuhan telah membalas keluargamu, segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan sengsaraanku ini dan Tuhan membalas baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi background dari cerita ini adalah ketika Daud sedang melarikan diri dari Absalom, seorang pria bernama Simei mengutuk dan melempari Daud dengan batu, menuduhnya hal-hal yang tidak benar. Meskipun para pengikutnya ingin membalas, Daud memilih untuk bersabar dan tidak merespon kekerasan karena ia percaya bahwa Tuhan akan membela dan menilai situasinya. Jadi semuanya itu harus dihadapi dengan kesabaran. Kembali lagi ke kata sabar. Yang sabar ya bos. Saya bilang yang sabar ya. Siapa namamu? Yang sabar ya Habel. Nothing we do. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersabar. Kalau tidak sabar, ancur kabeh. Misalnya Anda menjadi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan atau paling gampang deh, ketua kelas. Kalau Anda melihat banyak orang atau teman-temanmu bilang Anda korupsi. Kalau kamu tidak hadapi itu dengan sabar, saya yakin dan percaya meja bangkumu terbalik semua. Kenapa? Mau bantingi kabeh, mau lempari kabeh, mau tendangi kabeh. Karena itu orang tidak punya penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Makanya minta Roh Kudus itu hadir dalam kehidupanmu. Supaya apa? Supaya kamu bersabar, ojo emosi, jangan gampang marah. Orang gampang marah, saya berani jamin tidak akan bisa jadi pemimpin. Orang pemarah, orang temperamental tidak akan bisa jadi seorang pemimpin. Tidak akan bisa. Orang yang tegas baru bisa. Bedakan orang pemarah dengan orang tegas. Orang pemarah itu kabeh disawati. Kalau orang tegas itu yang tidak benar dia lurusin, yang bengkong ditegain. Daud pun juga sama. Ketika ada orang mengutukinya, ya sudah dihadapinya dengan kesabaran. Mau buat apa? Mau kutuki balik. Mental-mentalan. Noneng. Tak perlu dikutuki balik. Dihadapi dengan kesabaran. Sabar tok Abel gak mari-mari lek ngadepi wong lebih sabar. Ya wes siapa firman Tuhan ngomong kayak gitu. Diulang lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kamu kira saya tidak pernah marah? Saya saksi ya sebelum saya tutup ya. Beberapa hari yang lalu, kok beberapa hari ya? Itu udah minggu sih. Beberapa minggu yang lalu, saya marah sekali karena saya marah kenapa ya? Saya marah sekali karena susah sekali gitu loh. Membengkokkan orang atau meluruskan orang susah sekali. Saya bangun dari tidur saya di kelas. Saya bangun dari kursi saya tendang semuanya. Saya tutup pintu dengan beruak. Saya pergi keluar dari kelas. Nah, itu bukan, saya tidak bilang itu bukan contoh pemain. Itu memang bukan seorang pemimpin yang baik sih. Banting pintu, untung tidak ada uang. Lek ada uang kesantap biru kabeh. Saya lari masuk kamar mandi.
Endingnya apa? Endingnya pingsan. Endingnya semaput. Ternyata saya kecapean. Dikare orang juga. Jadi emosinya muntap. Tak tutupi kan bau banting sampai duar meja, tak tundang duar. Dipikir keren, enggak banget. Saya dulu itu orangnya temperamental. Saya bukan kayak gini-gini nih. Bukan bangga, temperamental. Enggak sih, enggak banget. Saya malah malu kalau cerita kayak gini. Tapi cuma saya ingin Anda ngerti. Saya tuh dulu orangnya temperamental. Ya, seneng guyon. Cuma ada sisi dimana kalau itu enggak benar saya marah. Saya marah dan marahnya itu bukan, enggak. Semua ada barang di depan saya lempar. Saya tendang. Saya akui itu. Dan ini akan menjadi saya punya pelajaran penting. Kendalikan diriku. Ketika saya marah, saya kenapa milih untuk keluar? Supaya saya bisa mengendalikan diri. Saya selalu setelah marah, ya Tuhan ampuni aku. Forgive me Lord. Ampuni aku. Sabar bel. Setelah keluar dari kamar mandi, ya sudah tertawa. Oh iya, enggak apa-apa. Karena saya tahu, kalau saya tetap berada di kelas itu, orang tidak pada selamat. Makanya saya keluar dari kelas. Supaya saya mendapatkan penguasaan dirinya. Makanya saya bilang tadi, seorang pemimpin itu yang pemarah, tidak akan pernah bisa jadi seorang leader. Tuhan tidak akan izinkan. Karena kalau Anda seorang pemarah, bertemu dengan anggota-anggota yang juga sama pemarah, tapi Anda tidak bisa handle, malah tidak karo-karo organisasimu, pecah kabeh. Pentingnya kita memiliki penguasaan diri. Itu penting banget, kelihatannya sepele. Tapi itu bener-beneran penting. Important things. Karena apa? Karena nanti itu tadi, ketika kita dikritik, kita bisa terima. Ketika kita dibilang tidak benar, ketika kita diberikan hoak, kita bisa terima. Ya sudahlah, orang itu tidak benar kok. Ya tak buang jauh-jauh, ngapain saya terima? Itu yang benar. Makanya pentingnya kita punya penguasaan diri. Kritikan yang tidak adil atau tidak sesuai fakta itu memang seringkali melukai hati kita. Namun kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Kita dipanggil untuk menanggapi dengan kesabaran, apalagi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Kita ini orang percaya, kita punya Roh Kudus. Kuasailah dirimu. Seperti yang dilakukan Yesus dan Daud. Kesabaran itu adalah tanda iman yang kuat dan pengandalan kita kepada Tuhan yang tahu kebenaran hati kita. Daripada terburu-buru membela diri, mari ayo kita berserah kepada Tuhan. Always say ke sera-sera di hadapan Allah. Kalau ada orang yang benci kita, ke sera-sera Tuhan. Whatever will be. Karena Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Kalau orang lain benci kita, Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Sudah selesai. Siapa yang merasa bahagia hari ini? Masih ada 1 hari lagi ya. Sabtu itu ada 2 kali ibadah. Jadi ikuti ibadah itu dengan baik-baik. Jangan sampai kita ketinggalan satu pun. Karena ini penting sekali buat kita. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Karena Engkau telah baik kepadaku. Karena Engkau telah berbuat baik kepadaku. Yesus, Kaulah kemuliaanku. Jadikanlah aku menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang tangguh. Pemimpin-pemimpin yang tahan banting. Dan pemimpin-pemimpin yang berani Tuhan. Haleluya.
Yesus